Swastiastu. Yang terhormat pembimbing 1, Ibu Made Ari Maitriana SPD NPD. Yang terhormat pembimbing 2, Bapak Iwayan Suendra SEMSI. Dan yang saya hormati penelaah Bapak Kadek Raisuena SPD NPD. Dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nimade Haryati Dewi, NIM 1617011010. Pada hari ini saya akan memaparkan terkait dengan penelitian saya pada sidang yang berjudul Pengaruh Finansial Teknologi atau FinTech terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kecamatan Buleleng. Untuk mengefisiensikan waktu, izinkan saya langsung membahas terkait dengan latar belakang. Menurut Mohoronio, kinerja usaha merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategi suatu organisasi. Adapun menurut Minuzu, terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Tantangan UMKM di era pandemi tidak hanya wabah COVID-19, tapi tantangan UMKM di tengah pasifnya ekonomi digital yang semakin pesat menuntut para pelaku UMKM yang menggunakan jasa internet atau memiliki website masih belum banyak dan familiar, sehingga produk atau layanan UMKM yang dipasarkan terkadang belum dapat menjangkau pasar-pasar di luar daerah dan pelosok. Finansial teknologi atau fintech di Indonesia menjadi peluang pasar yang sangat potensial. Geografi yang luas, pertumbuhan kelas menengah yang cukup besar, dan penetrasi produk keuangan yang relatif kurang baik secara bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan pasar yang tangguh untuk pengembangan fintech di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM yang menerapkan fintech untuk keberlangsungan usahanya, dirasakan kemudahan dalam bertransaksi dengan konsumen dan kemudahan dalam mengelola keuangan. Namun ada pula yang masih belum memahami penerapan fintech secara utuh, sehingga lebih memilih secara manual dalam pencatatan penjualannya. Perkembangan UMKM di Kabupaten Buleleng dapat dikatakan mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19. Jumlah UMKM yang terdaftar dalam Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng hingga tahun 2021 sebanyak 1.305 unit. Dengan adanya latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian, yaitu Pengaruh Finansial Teknologi atau Fintech terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kecamatan Buleleng. Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pelaku UMKM menggunakan jasa internet atau memiliki website untuk memperjualbelikan barang dan jasa yang dimiliki. Yang kedua, ketidakmampuan pelaku UMKM untuk bersaing dengan usaha besar lainnya yang sudah memiliki marketplace. Yang ketiga, kinerja UMKM yang tidak maksimal dilihat dari tidak mudahnya mendapatkan pelanggan karena tidak mampu menjual barang dan jasa melalui internet dan kesusahan go internasional. Yang keempat, minimnya pengetahuan pelaku UMKM tentang implementasi fintech dan infrastruktur yang kurang memadai. Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini pada variabel fintech dan kinerja usaha. Objek penelitian dibatasi pada UMKM yang berada di Kecamatan Buleleng. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang. Yang pertama, apakah ada pengaruh fintech terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng? Yang kedua, berapa besar pengaruh fintech terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui pengaruh fintech terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng, dan yang kedua untuk mengetahui besar pengaruh fintech terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng. Manfaat penelitian terdiri dari dua, teoritis dan praktis. Teoritis untuk menambah wawasan pengetahuan dan menjadi referensi ilmu yang berkaitan dengan fintech terhadap kinerja UMKM. Manfaat praktis salah satunya bagi pelaku UMKM sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan fintech untuk mengembangkan kinerja UMKM. Selanjutnya, kajian pustaka. Menurut Musdalifah, fintech adalah sebutan dipakai untuk menanamkan sebuah inovasi di bagian jasa keuangan, yang mana nama itu berawal dari sebuah kalimat finansial dan teknologi yang mengarah pada pembaruan finansial dengan menggunakan teknologi modern. Dasar hukum fintech salah satunya itu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan fintech, yang menyatakan fintech adalah penggunaan teknologi dan sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter. Selanjutnya, fungsi fintech. Yang pertama, sistem pembayaran yang mencakup otorisasi, clearing, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Yang kedua, manajemen investasi dan manajemen risiko. Kategorinya antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi online. Jenis fintech. Yang pertama, third party system. Yang kedua, peer-to-peer lending atau P2P lending. Dan yang ketiga, crowdfunding. Peran fintech.
Yang pertama, dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, menyamaratakan usaha besar dan kecil sehingga mereka memiliki harapan yang tinggi bahkan untuk usaha baru. Kelebihan dan kekurangan fintech. Yang pertama, kesederhanaan dalam menggunakan akses data layanan finansial pada size besar dan kesederhanaan guna mengerjakan transaksi dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, kebolehan guna menanggapi sebagian orang yang tidak diladeni oleh kantor bagian finansial terkhusus di wilayah 3T, terluar, terpencil, dan terdepan. Kekurangan fintech mengharuskan jangkauan internet yang lancar baik dari kekencangan akses maupun server yang seimbang dalam menyampaikan file dokumen. Indikator fintech menurut Plastika tahun 2019 ada 3, yaitu cepat, efisien, dan mudah diakses. Kinerja usaha. Menurut Romansyah, pengertian kinerja atau kinerja usaha adalah prestasi hasil kerja yang dicapai perusahaan baik dalam hal kualitas maupun kuantitas dalam kurun waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha yaitu yang pertama, faktor internal, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek teknik produksi atau operasional, dan aspek pasar dan pemasaran. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal terdiri dari aspek kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi, dan 3, aspek peranan lembaga terkait. Dimensi dan indikator kinerja usaha. Yang pertama, peningkatan penjualan, yang kedua peningkatan profit, dan yang ketiga pertumbuhan memuaskan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 1 dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian yang bersifat penelitian kausal dengan menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Lokasi penelitian, objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Definisi operasional variabel penelitian dapat dilihat pada PowerPoint. Untuk variabel fintech, indikatornya cepat, efisien, mudah diakses. Skala ukurnya ordinal. Untuk kinerja usaha, indikatornya ada 3, peningkatan penjualan, peningkatan profit, pertumbuhan memuaskan. Skala ukur ordinal. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu UMKM di Kecamatan Buleleng dari tahun 2019 sampai 2021 yang berjumlah 337 unit dan sampelnya sejumlah 182,9 unit yang dibulatkan menjadi 183 unit. Jenis dan sumber data. Jenis data adalah data kuantitatif. Untuk sumber datanya bersumber dari kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ada 2, yaitu kuesioner dan wawancara. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini karena menggunakan kuesioner, maka alat yang digunakan adalah skala Likert. Teknik analisis data ada 3, yaitu dengan uji asumsi dasar yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas, dan yang kedua pengujian hipotesis yang terdiri dari uji regresi linear sederhana, dan uji T, yang ketiga melakukan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi data. Menurut Sugiono, penelitian kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Desain kausal digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Maka terdapat fintech sebagai variabel independen atau X dan kinerja UMKM sebagai variabel dependen atau Y. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh fintech terhadap kinerja usaha dan beberapa besar pengaruh fintech terhadap kinerja usaha. Responden dalam penelitian ini sebanyak 183 unit UMKM di Kecamatan Buleleng. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 24.0 for Windows. Deskripsi karakteristik responden dapat dilihat dari tabel 4.1. Hasil uji frekuensi data responden menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis sektor usaha dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan jenis sektor usaha perdagangan yaitu sebanyak 140 unit dan responden jenis sektor usaha aneka jasa sebanyak 43 unit. Pengaruh fintech terhadap kinerja usaha. Setelah dilakukan penelitian dan pengujian, dilihat bahwa nilai uji T sebesar 2,744 dengan tingkat signifikasi 0,007 lebih kecil daripada 0,050. Hal ini berarti terdapat pengaruh fintech terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima.
Hasil uji koefisien determinasi atau R-square didapatkan sebesar 0,040 yang berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R square, yaitu 0,200 dikali 0,200 sama dengan 0,040. Besarnya angka R square adalah 0,040 atau sama dengan 4%. Mengandung arti bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Pengaruh fintech terhadap kinerja usaha. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS, menunjukkan hasil bahwa variabel independen fintech memiliki pengaruh terhadap kinerja usaha UMKM di Kecamatan Buleleng. Fintech diartikan sebagai inovasi dalam konteks teknologi yang memberikan layanan keuangan. Inovasi yang dimaksud adalah pengembangan melalui aplikasi, produk atau model bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis relatif, maka disimpulkan yang pertama, hasil uji frekuensi data responden menunjukkan bahwa jenis sektor usaha dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan jenis sektor usaha perdagangan sebanyak 140 unit. Dan yang kedua, variabel fintech memiliki pengaruh secara parsial terhadap usaha kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng. Dan yang ketiga, besarnya angka koefisien determinasi adalah 4%. Saran, berdasarkan penulisan penelitian, tentu peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Seperti masih banyak variabel lain yang juga memiliki pengaruh cukup besar terhadap kinerja usaha yang belum diteliti, dan kurang maksimalnya pemanfaatan fintech bagi para pelaku UMKM tersebut. Maka peneliti menyarankan bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng untuk lebih memanfaatkan fintech untuk mengelola usaha mereka sehingga memberikan dampak yang lebih baik lagi terhadap perkembangan usaha itu sendiri. Sekian penjelasan saya terkait dengan penelitian yang telah saya lakukan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.